Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya, buat info-info menarik tentang India. Meredos, kita sering banget dengar orang-orang mengemukakan pandangan-pandangan negatif tentang negara India. Apakah kalian penasaran dengan India yang sebenarnya? Selama ini, Thai Apps banyak menampilkan India melalui animasi. Nah, kali ini Thai Apps berhasil mengundang tamu spesial nih. Ada Kak Farhan dan Kak Razi. Nah, Kak Farhan ini adalah seorang mahasiswa India yang telah mengunjungi Indonesia dan kini bergerak di bidang travel. Di samping itu, ada juga Kak Razi, CEO dan founder dari thetravelin.com, sekaligus salah satu orang Indonesia yang sudah pernah jalan-jalan ke India. Yuk kita tanya-tanya Kak Razi dan Kak Farhan bagaimana pandangannya tentang India dan keseruannya jalan-jalan ke India. Halo Kak Razi, Kak Farhan, bagaimana kabarnya? Halo Stella, baik-baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih Kak Razi, Kak Farhan karena sudah bersedia hadir bersama Thai Apps di sini. Oh ya Kak Razi, aku dengar kakak udah pernah nih travel ke India. Tempat apa yang menurut kakak paling berkesan? Boleh banget dong Kak diceritakan pengalamannya. Iya, terima kasih saya sudah diberi kesempatan buat sharing pengalaman saya di sini. Kalau tempat ditanya yang paling berkesan, banyak tempat, semua tempat saya rasa berkesan. Cuman yang paling saya suka itu Gulmarg Kashmir ya. Karena di sana salju segala macam kayak gitu. Terus kemarin sempat nyobain juga snowride itu, jadi kayak apa namanya Mas Farhan, snowride yang saya turun itu apa namanya itu? Ya itu gondola. Gondola. Sledging. Sledging ya Pak. Ya. Sledging. Jadi di Gulmarg itu kan kita untuk naik ke puncak itu harus naik gondola ya. Waktu turunnya itu saya nyobain sledging itu jadi kayak traditional snow ride gitu kan. Masyarakatnya bikin dari kayu, turun dari atas gunung itu sekitar 5 kilo, turun luncur bebas gitu kan, dipandu juga sama ada guide-nya gitu sekitar 30 menit. Itu yang menurut saya berkesan banget ya, karena saya sudah main di tempat salju itu ada berbagai macam, cuman itu yang paling seru Ya, seru banget. Kedengarannya seru banget sih emang. Ya, jadi Kak Razi, aku pengen tahu nih, gimana pandangan kakak sebagai orang Indonesia soal India sebelum ke India dan setelah kakak udah lihat India secara langsung. Kalau pandang saya secara pribadi ya, saya tahu India itu mungkin dulu dari film-film Bollywood ya, karena memang waktu saya masih kecil saya sering nonton film India sama mama saya di rumah gitu. Jadi sedikit banyaknya tahu dari film itu. Saya beranggapan kayak ya India itu nggak jauh-jauh beda lah kayak Indonesia ya. Negaranya mulai dari budaya terutama yang menarik banget. Kalau ditanya sebelum ke India, saya berpikir mungkin India negara yang miskin segala macam kayak gitu-gitu. Ternyata setelah saya ke sana ada beberapa hari, sekitar seminggu lebih, pandangan saya berubah. India itu adalah negara yang ekonominya maju, terus SDM-nya juga maju gitu kan. Ya banyak hal-hal positif lah yang tadinya saya stigma India kan, mohon maaf untuk stigma negara India sendiri sebenarnya kayak negaranya kotor segala macam kayak gitu. Ternyata enggak, jauh banget dari pandangan dan stigma negatif yang ada, itu jauh banget kayak seperti itu. Kalau misalnya kotor segala macam, saya rasa di Indonesia juga banyak tempat-tempat kota-kota kecil juga kotor gitu. Tapi kan ya saya rasa itu mesti hal-hal yang bisa dimaklumi lah, nggak semenyeramkan seperti yang orang-orang katakan kayak gitu. Jadi pandangan saya langsung berubah dari yang sedikit negatif setelah pulang dari India. Wah, India seru banget kayak gitu. Jadi dengar-dengar Kak Razi juga udah pernah mengikuti perayaan Holi di India ya. Soalnya kita tahu perayaan Holi itu terkenal banget. Yang orang tahu soal festival Holi ini. Dan boleh nggak sih Kak diceritakan pandangan kakak soal festival ini dan gimana perasaan kakak untuk ikuti festival warna ini? Jadi kemarin kebetulan memang pas kita ke India itu lagi bertepatan dengan Hari Raya Holi ya. Jadi saya banyak lihat masyarakat India itu kayak merayakannya di jalan. Mereka di pinggir jalan itu kumpul rame-rame, setel musik, menari-nari, terus lempar-lemparan tepung. Itu seru banget ngelihatnya. Wah, jadi kan kita memang nggak pernah ada lihat di sini ya. Jadi kemarin waktu ngelihat itu ternyata berkesempatan juga. Ternyata kita ada program juga buat merayakan Holi. Jadi ya memang sempat mandi tepung, lempar-lemparan gitu. Ya asik sih, seru. Karena memang festival itu kan juga setahun sekali ya. Jadi menurut saya
pengalaman itu ya menyenangkan lah, karena kan nggak selalu ada. Hari Raya Holi kita juga ke sana, ya pas lah, cocok. Seneng. Holi itu adalah salah satu festival warna-warni paling terbesar di seluruh dunia yang dirayakan di India, dan waktu itu yang Mas Razi ikut ada 4 kelompok dari Indonesia, sekitar 140 orang Indonesia yang merayakan Holi, semuanya di tempat yang aman, dan itu acaranya seru banget. Nanti mungkin bisa gabung foto-foto dan penonton bisa lihat ya di video ini. Terima kasih Mas. Soalnya kemarin juga tie up sempat tuh bikin video soal festival Holi, dan pas baca soal fakta-faktanya kalau festival Holi itu bisa mengikat tali persahabatan dan segala macam, tuh kayak bikin wah ini kayaknya sangat-sangat penuh makna dan keren gitu. Seru banget. Kan tadi kita udah tahu nih ya tempat yang paling berkesan asing. Karena tadi ada ceritakan soal Kashmir. Nah, menurut data Dinas Pariwisata di Kashmir, Indonesia itu negara nomor 2 yang paling banyak mengunjungi Kashmir setelah Malaysia. Dan kakak juga mengunjungi Kashmir kan, yang disebut sebagai surga di dunia atau paradise on earth. Nah, setelah mengunjungi Kashmir selama 3 hari, apa sih pengalaman yang kakak dapatkan, dan menurut kakak kenapa sih Kashmir bisa sampai disebut sebagai surga di dunia? Terutama geografis alamnya ya, alamnya bagus. Jadi kayak salju itu kan, kita karena mungkin kita orang Indonesia nggak pernah ada salju di sini negara kita gitu, jadi ketika kita berkunjung ke tempat yang ada salju jadi menarik banget. Gak cuman itu, di Delek juga kemarin kita sempat ngunjungin, jadi kayak ada houseboat gitu, itu juga menarik. Kashmir juga kan mayoritas Muslim ya, jadi sebagai sesama Muslim jadi kayak ada ikatan tali saudara gitu, lihat saudara-saudara Muslim di sana, jadi makanya berkesan kan. Penasaran nih, soalnya aku dengar kan kakak udah sering traveling ke banyak negara kan. Kakak juga sudah pernah ke India 1 kali. Nah, apa sih yang waktu itu membuat kakak memutuskan untuk memasukkan India dalam target destinasi travel kakak? Salah satunya, jadi kan kalau masyarakat Indonesia itu ciri-cirinya kalau traveling pasti mereka tuh nggak jauh dari konten ya. Wah, baik itu foto, video, segala macam. Nah, kebetulan India ini setiap sudut tempat destinasinya tuh instagramable banget, dari mulai dari Taj Mahal di Jaipur segala macam itu benar-benar instagramable. Jadi menurut saya itu sangat-sangat menjual ya kalau untuk dikemas dalam bentuk paket wisata kayak gitu, benar-benar bisa menjual banget. Makanya saya putusin ya udahlah jualan India gitu. Dan ternyata memang lumayan juga sempat kita jualan kemarin, cuman udah lagi kita gencar-gencarnya tuh buat selling sama branding India, ternyata ada pandemi. Jadi makanya sejauh ini kita stop dulu semenjak pandemi yang udah hampir 2 tahun nih. Hampir 2 tahun. Ya. Insya Allah semoga segera bisa dimulai Mas Razi. Mudah-mudahan. Bahkan Mas Rat, saya dengar ya ada grup yang setelah kita balik itu kan ada grup Indonesia juga datang. Mereka itu sempat nggak, karena kan lockdown ya. Ya, gitu. Sampai jadi, hari Lebaran mereka terjebak di sini. Nah, benar. Jadi kemarin pas balik dari India, untung aja kita pulang duluan setelah itu karena lockdown. Mas Razi ini pulang ke Indonesia seminggu sebelum PSBB. Betul, diumumkan oleh pemerintah India. Corona di India juga lumayan menakutkan ya. Oh ya Kak Razi, kakak pernah dengar gak sih soal sistem kasta di India? Soalnya tuh ada banyak pendapat negatif soal hal itu. Dan apa yang kakak ketahui dan pandangan kakak terhadap hal tersebut? Kak Farhan juga boleh nih bantu jawab sebagai penduduk India sendiri. Di India tuh saya tahu juga dulu dari film-film Bollywood tentang kasta di India. Saya rasa di kita ya tetap harus menghargai lah, karena memang di Indonesia juga ada kasta kan, di Bali kayak gitu. Nah, kalau kita sebagai orang Indonesia yang memang nggak ada, terutama saya sebagai Muslim ya, sekarang ada kasta-kasta gitu, ya kita wajib menghargai lah yang perbedaan kayak gitu kan. Itu juga warisan dari budaya yang mungkin mereka ingin lestarikan segala macam. Jadi ya nggak ada masalah. Pandangan saya ya tetap menghargai aja, nggak ada masalah. Kita yang nggak menganut sistem itu kan nggak harus mencela ya, harus saling menghargai aja. Jadi biar lebih, ya perbedaan kan ya hal-hal yang menarik lah perbedaan. Jadi kalau semuanya sama kan nggak asik aja. Jadi, kita tertarik buat ke India juga gitu. Betul. Nah, itu kasta di India sejak India dapat kemerdekaan, memang faktanya kasta masih ada di India. Tapi yang diubah saat ini di 21st century, dan kasta itu sudah
kasta-kasta yang paling tinggi kayak Brahmana, ada Vaishya, itu hanya terlihat di desa-desa yang masih tradisi. Dan itu cuma sedikit yang saat ini ada di India secara fakta. Kebanyakan orang-orang sudah modern sekarang, pikirannya sudah tidak tentang kasta, jadi mereka itu lebih pikir ekualitas saja, bersamaan. Jadi mau di ujian PNS atau mau dimanapun untuk kasta kita sebenarnya tidak lihat, meskipun ada di formulir pemerintah dan itu secara akademik kualifikasi masih ada pilihannya. Nah, karena mereka dapat reservasi, ada beberapa kasta yang dapat reservasi, ada beberapa yang tidak dapat reservasi, dan itu sudah sistem dari pemerintah India. Tapi saya hanya mau sarankan kepada orang Indonesia, kasta itu salah satu ciri khas tradisi India, itu salah satu bagian tradisi India, dan kami harus respect dan semua tradisi negara masing-masing. Karena kalau semua negara akan sama, tidak akan ada kata beragam, tidak akan ada diverse. Indonesia pun beragam. Kenapa? Karena bukan ada kasta, tapi ada lebih dari 14.000 suku yang saya pernah belajar di Indonesia, lebih dari yang di India. Oleh karena itu Indonesia beragam. Jadi India juga beragam, tapi dalam mungkin tradisi-tradisi beda. Nah, oleh karena ini kita diverse dalam budaya, dalam kasta, kata-kata dari saya. Setuju sih dengan Karazi, dengan Kak Farhan. Ya, kita tidak boleh barangan main hakimi budaya yang lain. Kita juga harus respect positifnya dan keindahan dari keragaman tersebut. Tidak bisa menurut pandangan kita sendiri aja gitu. Betul. Maaf, jelas saya ada satu pertanyaan ke Pak Razi. Pak Razi, waktu Pak Razi datang ke India, apakah bisa kelihatan, oh ini adalah orang Dalit, ini adalah orang nggak Dalit? Apakah kelihatan atau nggak kelihatan sama sekali, Pak, waktu Bapak datang ke India, Pak? Ya, terima kasih. Kemarin sempet ya yang pakai apa namanya itu Mas? Turban itu ya? Itu iya, kasta. Itu Sikh, agama lain, itu bukan kasta. Itu namanya agama lain yang pakai turban. Agama nomor 5 di India selain Hindu, Muslim, Kristen, dan Sikh ya. Berarti kalau kasta saya rasa nggak kelihatan sama sekali lah. Secara visual nggak kelihatan mana kastanya ini atau itu, nggak kelihatan sama sekali. Sama semua di mata saya kelihatan. Betul. Tadi kan kita udah dengar dari kakak ya, kakak bilang kalau sebenarnya awalnya kakak juga mikir India tuh negara yang cepat, negara yang demokrasi. Karena ya, apa pendapat kakak terhadap orang-orang yang membuat banyak rumor-rumor dan stigma sebelum mereka melihat India yang semuanya secara langsung? Iya sih. Mungkin mereka juga dengar-dengar dari orang aja ya, karena yang kayak gitu tuh biasanya belum pernah lihat langsung, jadi ngikut-ngikut, jadi cuma meneruskan stigma-stigma negatif. Tapi kalau saran saya sih yang kayak gitu-gitu gak usah terlalu diinin, suruh datang aja ke India biar dia ngelihat gimana perekonomian India, teknologinya, segala macam itu kan lebih, saya rasa sedikit lebih maju daripada Indonesia. Cuman memang ketimpangan sosial itu terlihat ya, yang kaya-kaya banget, yang miskin juga banyak. Dan saya rasa itu juga ada di Indonesia kan, nggak cuma di India, di Indonesia juga ada kayak gitu, yang kaya-kaya banget, orang kayanya banyak, orang miskinnya juga banyak. Nah di India saya rasa yang kelihatan tuh yang ketimpangan sosial ya, kesenjangan sosial itu kelihatan. Misalnya kita di kota New Delhi itu banyak banget orang-orang kaya, mobil sport segala macam, mobil-mobil mewah itu banyak. Tapi kalau kita ke kota-kota kecil itu kelihatan dari kendaraan lah, banyak kendaraan tua. Nah dari itu juga di Indonesia sama, saya rasa sama, nggak perlu dicela juga karena memang 11-12 saya rasa India dan Indonesia itu 11. Cuman memang ini kalau culture shock itu ada kayak misalnya di jalanan India itu sedikit lebih berisik ya daripada Indonesia, tantin suara klakson ya. Kalau kita yang nggak terbiasa dengan hal itu sedikit ngerasa lucu juga ya kayak gitu sih. Nah, itu juga salah satu sifat yang Anda harus tahu bahwa Anda sudah di India. Benar. Sudah di klakson. Kalau jalanannya udah rame dengan suara klakson, nah ini berarti India. Kak Razi, ini pertanyaan terakhir. Nah, apa pesan dan tips buat teman-teman yang mau traveling ke India suatu hari nanti setelah pandemi ini berakhir? Oke. Mungkin ini ya, kalau mau jalan ke India itu saya rasa
wajib bawa makanan sendiri, yang makanan yang tahan lama ya. Bukan karena makanan India itu nggak enak ya. Perlu digarisbawahi, bukan karena makanan India nggak enak, tapi memang lidah kita orang Indonesia tuh nggak cocok sama masakan India, karena kan masakan di sana tuh kari-kari kayak gitu. Terus ya sebelum kita berkunjung, pada umumnya ya, sebelum kita berkunjung suatu negara atau suatu tempat ya kita sebaiknya pelajari dulu kulturnya, bahasanya segala, sedikit-sedikit aja bahasa-bahasa yang baik kayak gitu kan, buat bilang terima kasih, permisi, itu yang penting. Selebihnya ya persiapan, mungkin itu sih yang paling penting, yang lainnya umum aja. Mungkin Mas Farhan bisa ditambahkan apa, karena kan Mas Farhan sendiri orang India yang mungkin lebih ngerti kali yang ke India harus ini nih kayak gini. Mungkin Mas Farhan Ya, bisa. itu tips pertama yang paling penting. Saya sudah masuk juga di travel itinerary saya. Poin pertama tentang makanan sudah dijelaskan oleh Pak Razi. Yang kedua, peraturan dari pemerintah organisasi Islam di India, bahwa di India wanita tidak boleh masuk ke tempat sholat di masjid. Itu juga salah satu culture shock bagi banyak orang Indonesia yang datang ke India. Karena di Indonesia dimanapun bisa sholat ya, jadi di situ pasti tidak ada kendala. Dan di India seperti ini, dan kita harus seperti saya bilang tadi tentang kasta, kita harus respect, kita harus ikuti apa yang ada tradisi di negara masing-masing. Itu saja tambahan dari saya. Semoga saya doakan pandemi ini berakhir cepat, biar India dan Indonesia lebih dekat, semakin dekat dari yang sebelumnya. Dan selamat Hari Kemerdekaan juga bagi warga Indonesia, termasuk untuk Mas Razi dan Kak Stella. Terima kasih. Ya, Stella, maaf, saya ada satu lagi pertanyaan. Boleh ya Pak Razi? Ada ya. Silakan. Ya, Pak Razi mau tanya, yang ini kan kita kan udah dibicarakan tentang tempat indah, kita kan udah bicara tentang semuanya Pak. Kalau boleh tahu ini biaya hidup Pak, atau biaya traveling ya Pak? Karena kita kan ya as a traveler kan kita pernah, and then Pak Razi kan punya travel agency sendiri ya Pak. Jadi menurut Pak Razi gimana Pak? Itu biaya travelingnya dan makanannya kalau kita bandingin India dan Indonesia gimana ya Pak menurut Anda? Karena pasti Bapak mungkin udah banding juga ya Pak. Mungkin itu satu hal, kalau bisa dijelasin nggak Pak? Terima kasih. Mungkin kalau untuk biaya seperti kayak pengeluaran terutama Pak ya, pengeluaran di India tuh saya rasa nggak terlalu besar, karena kayak souvenir, makanan juga nggak mahal-mahal banget, masih terjangkau lah. Apalagi yang orang-orang Indonesia ini yang shopping, beli belanja oleh-oleh. Karena kan orang Indonesia tuh terkenal banget asal pergi bepergian pasti pulangnya bawa oleh-oleh. Nah, India saya rasa jadi tempat yang tepat kalau pengen belanja di sana, karena memang mulai dari pakaian segala macam itu berkualitas bagus dan nggak terlalu mahal. Bukan nggak terlalu mahal lagi, nggak mahal. Saya bisa bilang cukup murah. Jadi kalau orang yang suka belanja ya India salah satu tempat wajib yang harus dikunjungi. Pak Razi sendiri kemarin atau sama keluarga atau gimana Pak kemarin? Saya sama istri kemarin ikut rombongannya Mas Farhan. Jadi kalau biaya total semua itu umum sih Pak, untuk dengan negara yang lumayan cukup jauh ya. Kemarin kita kan jual paket itu sekitar 2. Nah itu worth it lah, segitu nggak terlalu mahal dengan maskapai. Terus di sana juga kita dapat makan dari Mas Farhan segala macam, hotelnya juga bagus-bagus. Cukup baik. Jadi pasti udah shopping yang berat ya Pak, karena kalau udah ikut sama istri pasti ya Pak, itu kan udah harus ada banyak bagasi ya Pak. Pulang bagasi. Okay. Kalau ada yang menonton yang video ini Pak, apa yang Anda mau disampaikan Pak ke masyarakat Indonesia yang tahu tentang India atau yang mau datang ke India atau mau lihat India, apa yang mereka harus dipikirkan atau apa yang mereka harus dilakukan? Bapak juga udah disampaikan sebelum datang dan setelah datang kan itu kan lumayan beda ya Pak, atau mungkin hampir sama seperti Indonesia. Jadi apa yang Anda ingin disampaikan Pak? Ya buat teman-teman yang suka traveling ya, suka dengan perbedaan budaya, terus sejarah kayak gitu kan. Saya rasa India menjadi negara yang tepat buat dikunjungi karena memang banyak banget sejarahnya, budayanya juga menarik buat dieksplor. Terus destinasinya juga bener-bener kayak bangunan-bangunan peninggalan ribuan tahun lalu itu berdiri masih kokoh di India, dirawat dengan baik. Jadi kalau suka dengan itu sejarah, terutama orang Indonesia ini suka foto Pak. Jadi kalau memang mau foto-fotonya bagus-bagus, datang deh ke India. Di Instagram tuh kan ada filter Jaipur. Itu bener-bener filternya India itu
tampaknya seperti itu, benar-benar merah segala macam, agak-agak Warna pink nih ya. bener banget itu. Ya. Jadi kalau ada kesempatan, terutama ya kesempatan lah, harus berkunjungin dia. Bagus banget, dan jangan lewatkan buat ke Kashmir, Gulmarg terutama. harus sana. Itu wajib dikunjungi. Tanpa Gulmarg pasti akan sedih kalau tidak ke sana. Beberapa teman travel agent juga yang punya owner juga yang sudah pernah ke India, mereka suka cerita tentang Kashmir gitu kan. Asik Kashmir gitu, karena kita sudah pernah main salju di mana-mana Pak ya. Kayak di Kashmir itu kayak beda aja, kita lebih puas main salju, dan main salju itu juga murah banget. Jadi kayak misalnya kita sledging, ada snow ride yang lain kayak gitu tuh murah, nggak seperti di negara-negara lain kayak Swiss atau Jepang itu kan harganya bisa 3 kali lipat lebih mahal, bahkan 4 kali lipat. Jadi kalau yang pengen main salju dengan budget yang nggak terlalu mahal, intinya bisa ke Gulmarg Kashmir, masih bagian dari India. Makasih Pak, thank you. Baiklah, Kak Razi dan Kak Farhan, terima kasih atas jawaban-jawaban yang udah kakak berikan. Aku jadi pengen Terima traveling ke kasih, India, sama-sama. habis dengerin semua ceritanya. Ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir, jadi kita bisa semua bisa jalan-jalan lagi gitu ya. Sekali lagi terima kasih Kak Razi dan Kak Farhan atas waktu dan kesediaannya untuk hadir bersama Tie Up. Semoga sehat selalu ya Kak. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih. Nah, bagaimana Meredos? Apakah kalian semakin tertarik untuk mengunjungi India? Semoga jawaban-jawaban dari Kak Razi dan Kak Farhan bisa menambah perspektif baru yang positif tentang India ya. Jangan lupa ikuti terus channel Tie Ups Belajar di India untuk fakta menarik lainnya tentang India. Sekian video hari ini. Kabi Alfida Nakena, Tirmilenge. कभी अलविदा ना कहना, कभी